Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari K2D3 Akuntansi ingin menyampaikan tentang mata kuliah kami, yaitu Komputer Akuntansi 2 mengenai modul Accurate Light. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Jasmine Ramadhani, NPM 1810102031. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Muflihah, NPM 18101020034. Perkenalkan, nama saya Hanifah, NPM 18101102051. Perkenalkan, nama saya Heni Untari, NPM 1810102064. Langkah pertama yaitu kita klik Google Play Store. Kemudian kita ketik Accurate Light. Jika sudah muncul, kita pilih Accurate Light. Kemudian kita install. Karena di sini saya sudah menginstalnya, langkah selanjutnya yaitu klik buka. Kemudian sebelum kita mengisi data-data perusahaan, kita login dulu. Bisa kita lihat dari sini, kita bisa menggunakan Facebook, Google, alamat email, atau nomor HP. Tapi di sini saya akan menggunakan Google, jadi langkah selanjutnya klik Google. Kemudian pilih akun yang ingin Anda gunakan. Jika sudah selesai, kita membuat langkah selanjutnya kita membuat database. Kemudian saya di sini akan memberi namanya dengan Accurate kelompok 7. Kemudian klik OK. Jika sudah selesai, kemudian kita akan memasukkan nama perusahaan. Di sini saya akan memberi nama perusahaan yaitu PT Aneka Prima. Dan tanggal pembukaannya yaitu tanggal 1 Mei 2013. Jika sudah selesai semua, kemudian klik setup. Kemudian izinkan. Lalu langkah selanjutnya akan keluar seperti ini. Pada halaman utama, klik bagian kiri atas, kemudian klik pengaturan. Isi profil sesuai yang ada di soal. Kemudian jika sudah, klik tanda centang bagian kanan atas. Kembali ke halaman utama, klik bagian kiri atas, kemudian klik pelanggan. Tambahkan pelanggan, klik pada tanda plus. Isi nama pelanggan sesuai yang ada di soal. Kemudian simpan. Berikut adalah nama-nama pelanggan. Kemudian klik nama pelanggan untuk mengisi saldo piutang awal. Kemudian klik tanda plus bagian bawah. Masukkan nilai saldo awal sesuai yang ada di soal. Tekan OK. Lalu isi semua pada nama pelanggan.
Selanjutnya isi pemasok. Tambahkan pemasok pada tanda plus. Kemudian isi sesuai yang ada di soal. Lalu simpan. Selanjutnya tambahkan modal. Isi sesuai yang ada di soal. Kemudian masukkan tambahkan kas. Isi nominal 4 juta sesuai yang ada di soal. Kemudian catatannya untuk kas, simpan. Kemudian tambah bank. Pilih yang bank. Edit tanggal sesuai yang ada di soal. Kemudian isikan saldo 1 juta sesuai yang ada di soal. Catatannya bank. Lalu simpan. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu menginput data gudang. Dari halaman utama kita menuju ke ini, cari gudang. Terus kita tambahkan hanya perlu mengisi nama gudang, yang lainnya bisa diabaikan. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian input kategori barang, slide, cari kategori barang. Karena ada 1, maka kita ubah menjadi barang dagangan. Lalu kita simpan. Maka selesai. Kembali ke menu utama, kita input stok. Di sini ada penjualan, bisa diabaikan. Klik saja tambah. Isikan nama barang. Masukkan semua data dengan sesuai. Kita centang ke stok. Setelah selesai kita simpan. Klik OK.
tambahkan lagi. Caranya masih sama seperti yang tadi. Isi semua stok barang dengan sesuai, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke transaksi pertama, yaitu pembelian. Dari halaman utama kita klik pembelian, lalu tambah, pilih nama pemasok, alamat diabaikan, masukkan tanggal dengan sesuai, kemudian lanjut, tambahkan barang, kemudian sesuaikan dengan yang dibeli. Karena tadi ada ongkos kirim, maka kita masuk ke biaya, tambahkan, cari ongkos kirim, masukkan, pilih kas karena pembayaran secara tunai, input tanggal, jangan lupa jumlahnya, pembayaran, CVX, kemudian simpan, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke transaksi pembayaran hutang yang pertama, yaitu yang terjadi pada tanggal 03 Mei. Dari menu utama kita klik pembelian, pilih hutang. Yang pertama kita akan melunasi hutang kepada PT Dera Raya, klik PT Dera Raya dengan jumlah 750.000, kita klik, kita bayar, pilih dengan sesuai, lalu klik bayar, maka selesai. Kemudian pelunasan hutang yang kedua, yaitu kepada Eka Jaya, kita pilih
dengan nominal 500.000. Pilih bayar. Caranya masih sama seperti yang tadi. Klik bayar, maka selesai. Selanjutnya terjadi transaksi pembelian. Langsung saja ya, klik icon pembelian. Kita tambah. Pada tanggal 2 Mei terjadi transaksi pembelian secara kredit di toko CV Eka Jaya. Kita atur tanggal. Karena ini tanggalnya 2013, jadi kita ke 2013 Mei. Kita tekan tanggal 2. Nomor faktur bisa diisikan ngasal, tidak apa-apa. Pembayaran secara kredit. Dan masuk ke gudang utama. Oke, tekan lanjut. Klik tambah barang. Barang yang dibeli yaitu barang C dan D. Tambah barang. Kita atur untuk barang C. (50 unit) dengan harga 5.000. Kita atur barang yang D 150 unit dengan harga 1.000, diskon 2%. Kita tekan OK. Kita tekan lanjut. Karena ini secara kredit, jadi kita tekan simpan. Sukses, tekan OK. Nah, pada tanggal 2 Mei terjadi pengiriman barang menggunakan pick up. Jadi kita ke icon biaya. Tambah kategori biaya, ongkos kirim. Karena belum ada, jadi kita tambahkan biaya ongkos kirim. Kita simpan. Nah, karena ini biaya ongkos kirim dibayar secara tunai, jadi kita secara kas. Kita atur tanggal terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 2 Mei 2013. Sejumlah 35.000. Catatan diabaikan, nggak apa-apa. Selanjutnya kita tekan simpan. Tekan OK. Ongkos kirim kita simpan.
Nah, karena ini biaya ongkos kirim dibayar secara tunai, jadi kita secara kas kita atur tanggal terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 2 Mei 2013. Sejumlah 35.000. Catatan diabaikan nggak apa-apa. Selanjutnya kita tekan simpan. Tekan OK. Ya, setelah mengikut beberapa transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 20 Mei. Klik tambah. Nama pemasok yaitu Ude Rahayu. Kita atur tanggal yaitu 20 Mei 2013. Masuk ke gudang cadangan. Selanjutnya kita tekan lanjut. Kita tambah barang yaitu barang A dan B. Kita atur barang A. Barang A 50 unit dengan harga 1.000 dengan diskon 2%. Kemudian untuk barang B. Barang B 100 unit dengan harga 1.000 diskon 3%. Karena transaksi pada tanggal 20 dilakukan secara tunai, jadi kita langsung bayar. Kita klik bayar menggunakan kelas bayar. Oke, pada transaksi tanggal 20 telah sukses dan terjadi biaya ongkos kirim. Kita klik icon biaya, kita tambah kategori biaya ongkos kirim karena ini secara tunai dan kita melalui kas. Kita atur tanggal sejumlah 25.000. Klik simpan. Selanjutnya yaitu transaksi pembayaran hutang, yaitu klik icon pembelian, kemudian hutang. Nah, pada soal tertera dilunasi hutang kepada PT Derai Raya. Klik Derai Raya, kita tekan lakukan pembayaran. Dan tertera keterangan pembayaran transaksi hutang melalui kas bank secara transfer. Oke, sukses.
Selanjutnya pelunasan hutang CV Eka Jaya senilai 500.000, kita hanya tekan 500 lalu tekan bayar melalui bank transfer bayar. Dan hutang. Nah, pada soal tertera dilunasi hutang kepada PT Derai Raya. Klik Derai Raya, kita tekan lakukan pembayaran. Dan tertera keterangan pembayaran transaksi hutang melalui kas bank secara transfer. Bank secara bayar. Oke, sukses. Selanjutnya pelunasan hutang CV Eka Jaya senilai 500.000, kita hanya tekan 500 lalu tekan bayar melalui bank transfer bayar. Selanjutnya pelunasan hutang PT Samudra Indonesia senilai 500.000. Kita klik bayar, kita atur dari bank transfer dan klik bayar. Sukses. Dan selanjutnya dari FA Kurnia Jaya senilai 200.000. Dan yang terakhir Ude Rahayu. Selanjutnya kita memasuki transaksi penjualan. Klik icon penjualan, tambah, kita atur pelanggan yaitu CV Gemar, atur button center dan barang A, B. Lalu kita klik keranjang, kita atur barang A senilai 70 barang seharga 10.000 dan diskon 2%. Untuk barang B 50 unit kali 8.000. Dan kita atur termin 45 hari. Dan transaksi pada tanggal 12 Mei terjadi secara kredit, jadi kita tekan simpan terlebih dahulu. Klik ya. Pada tanggal 18 Mei di transaksi penjualan terjadi peraturan barang yaitu dari PT Stekom. Klik menu utama, kita klik retur penjualan, kita tambah, yaitu PT Stekom. Tanggal transaksi dari gudang utama, kita klik lanjut, yaitu barang B. Kita atur barang
dasar karena pemerintah. Karena ini, peraturan uang dikembalikan secara tunai. Berarti kita kembalikan tunai. Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu pada tanggal tambah. Kita atur UD Yoga. Gudangnya utama. Karena ini pada tanggal 26 Mei terjadi 2 transaksi. Yang pertama di gudang cadangan dan gudang utama. Kita atur barang D sebanyak 30 unit seharga 7.500 diskon. Dengan syarat N/45. Selanjutnya transaksi tanggal 26 Mei yang kedua. Sebanyak 30 unit. Kita atur termin, atur tanggal. Jadi karena ini terminnya 45 hari, jadi kita klik simpan. Jadi ini semua transaksi penjualan yang terjadi pada bulan Mei. Selanjutnya kita ngecek laporan, yaitu klik icon laporan, laba rugi. Kita atur tahun biar cepat. Jadi ini hasil laporan laba rugi, yaitu pada neraca. Kita atur tanggal. Pada penjualan. Yang terakhir pada biaya.
klik simpan. Dan terjadi lagi pada tanggal 12 Mei itu pendapatan bunga deposito sebesar 1 juta. Dan yang terakhir kita masuk pada transaksi biaya. Kita klik icon biaya. Transaksi biaya yang pertama itu terjadi pada tanggal 1 Mei. Kita klik tambah kategori biaya. Biaya gaji upah. Oke. Sejumlah 4.400.000. Kita atur tanggal, klik simpan. Selanjutnya tambah lagi kategori biaya, yaitu biaya air pam. Sejumlah 70.000. Kita atur tanggal. Selanjutnya yaitu biaya listrik dan telepon. Kita cari biaya listrik dan telepon. Karena belum ada, jadi kita tambahkan biaya listrik. Kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembayaran piutang. Yang pertama kita klik icon penjualan piutang. Nah, pada tanggal 5 Mei terjadi pelunasan utang secara kas dari PT Stekom sebesar 300.000. Kita klik terima utang. Secara kas. Oke. Selanjutnya PT Prima sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 10 Mei terima pelunasan dari UD Yoga sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei dilunasi piutang dari CV Gema atas faktur penjualan tanggal 14 Mei melalui transfer bank. Kita terima.
melalui transfer bank. Jadi kita atur dari bank, kita klik transfer dan kita terima. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei diterima pelunasan piutang dari PT Prima. Melalui transfer, jadi kita atur. Dan yang terakhir yaitu UD Yoga senilai 464. Jadi kita checklist keduanya secara tunai. Jadi kita tidak perlu mengaturnya, langsung klik terima. Oke. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penerimaan lewat bank. Kita klik icon kas atau bank. Nah, pada tanggal 3 Mei terjadi transaksi menyetorkan uang ke bank. Non penjualan berupa pendapatan di luar usaha. Kita klik tambah nama. Kita klik simpan. Dan terjadi lagi pada tanggal 12 Mei itu pendapatan bunga deposito sebesar 1 juta. Dan yang terakhir kita masuk pada transaksi biaya. Kita klik icon biaya. Transaksi biaya yang pertama itu terjadi pada tanggal 1 Mei. Kita klik tambah kategori biaya. Biaya gaji upah. Oke. Sejumlah 4.400.000. Kita atur tanggal, klik simpan. Selanjutnya tambah lagi kategori biaya, yaitu biaya air pam. Sejumlah 70.000. Kita atur tanggal. Selanjutnya yaitu biaya listrik dan telepon. Kita cari biaya listrik dan telepon. Karena belum ada, jadi kita tambahkan biaya listrik. Kita simpan.
yaitu barang B. Kita atur barang 5 unit seharga 8.000. Karena ini peraturan uang dikembalikan secara tunai. Berarti kita kembalikan tunai. Lanjut ke transaksi terakhir, yaitu pada tanggal tambah. Kita atur UD Yoga. Gudangnya utama. Karena ini pada tanggal 26 Mei terjadi 2 transaksi. Yang pertama di gudang cadangan dan gudang utama. Kita atur barang D sebanyak 30 unit seharga 7.500 diskon. Dengan syarat N/45. Selanjutnya transaksi tanggal 26 Mei yang kedua. Sebanyak 30 unit kita atur termin, atur tanggal. Jadi karena ini terminnya 45 hari, jadi kita klik simpan. Jadi ini semua transaksi penjualan yang terjadi pada bulan Mei.